Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Deni? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, di sini kakak akan membahas tentang kisah Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini telah diabadikan dalam Al-Quran dan namanya telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Nah, selanjutnya dalam perjalanan Nabi Musa ini Allah tidak menyukai orang yang sewenang-wenang atau orang yang sombong dan orang yang menganiaya orang lain. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melawan Raja Firaun, di mana pada masa itu Raja Firaun terkenal sebagai raja yang sombong dan seringkali menganiaya orang lain. Raja Firaun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, Nabi Musa ini juga seringkali setiap ada anak laki-laki yang lahir akan dibunuh olehnya karena Raja Firaun ini tidak ingin kekuasaannya digantikan oleh anak laki-laki yang lahir itu. Jadi dari kecil Nabi Musa lahir itu diseberangkan di Sungai Nil oleh ibunya. Kenapa ibu Nabi Musa mempunyai pikiran seperti itu? Karena ibu Nabi Musa ini mendapat ilham atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah di hilir sungai itu Nabi Musa ditemukan oleh istrinya Firaun. Setelah itu Nabi Musa diangkat anak oleh Firaun dan istrinya. Nah, selanjutnya Nabi Musa pun tumbuh menjadi sosok dewasa yang mempunyai akal yang sempurna dan menjadi orang yang cerdas. Nah, selanjutnya Nabi Musa ini setelah dewasa merantau ke negeri Madian. Nah, di negeri Madian ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan menikahi salah satu dari anak Nabi Syuaib tersebut. Kemudian setelah 10 tahun berada di Madian, kemudian Nabi Musa bersama istrinya kembali ke Mesir lagi untuk menemui ibu angkatnya tadi. Kemudian di perjalanan Nabi Musa melihat sinar yang terang benderang itu di Bukit Sinai. Nah, di tempat inilah Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan dadanya bercahaya. Nah, disitulah juga Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak para pengikut Raja Firaun untuk bertaubat dan berbuat baik. Nah, selanjutnya setelah di Mesir, Nabi Musa mengajak para pengikut Raja Firaun untuk bertaubat dan berbuat baik. Mendengar hal itu, Raja Firaun menjadi sangat marah sekali dan sangat murka sekali. Kemudian Nabi Musa dan para pengikut Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, tongkat Nabi Musa ini bisa membelah lautan. Jadi kemudian si Nabi Musa dan para pengikutnya ini bisa melewati lautan dengan mudah. Nah, sesampainya Nabi Musa di daratan, di ujung laut, sudah melewati laut tersebut, itu dengan atas izin Allah juga Allah mengembalikan laut seperti semula, sedangkan Raja Firaun dan para pengikutnya ini masih berada di tengah-tengah laut. Jadi pada hari itu juga Raja Firaun serta pengikutnya tenggelam ke dasar laut. Nah, jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Nabi Musa ini bahwasanya kita sebagai manusia harus selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sombong, tidak boleh sewenang-wenang, dan tidak boleh menganiaya kepada orang lain. Nah, mungkin hanya itu saja cerita Nabi Musa. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.